Kembali lagi bersama saya Don Bosco Slamun di Doncast dan masih bersama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Prof, ini kan sekarang orang sibuk menunggu hari raya sebentar lagi. Dan kembali lagi, rakyat itu pasti akan sangat senang kalau angkutan lebarannya nyaman dan harga-harga sembako tidak mencekik mereka. Itu Bapak Presiden, saya ulangi lagi. Ya. Bahwasanya betul-betul beliau memperhatikan selalu rakyat kecil kita perhatikan, orang banyak. Dan kita lihat kebijakan beliau. Terang benderang, bukan gelap. Ya. Harga tiket turun, saya ulangi, harga listrik turun, biaya naik haji turun, kemudian yang dinaikkan adalah harga pangan, petani, pupuknya ditambah, dan seterusnya stabilkan harga bila perlu turunkan. Itu terang benderang tuh, bukan gelap. Dan ini sudah terrealisasi. Sudah jadi kenyataan, padahal baru 100 hari. Baru 100 hari. Kalau soal angkutan tiket pesawat, kita mengalami. Iya. Bagaimana di saat-saat seperti ini orang resah, karena tiba-tiba lompat tinggi kan. Dan itu terbalik kan, dulunya kan naik, ini dibuat turun. Bisa bayangkan di bulan Ramadan dulu tahun baru, yang biasanya kan naik, ini turun. Jadi luar biasa, sangat tegas, sangat jelas, dan kemudian efisien produktif. Di pertanian tahu, kami efisien 1,7 triliun, refocusing, menghasilkan 17 triliun, itu kata BPS. Yang paling kuat itu ini, bukan uang. Yeah. Dan seluruh manusia termasuk medianya Bapak harus efisien, efektif, produktif. Betul, harus begitu. Nah, tapi pesan terakhir juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, stok kita pangan lebih dari cukup, jadi tidak usah resah, dan yang menzolimi rakyat kita sepakat tindak tegas. Statement seperti ini sangat menyejukkan, karena begitu dibilang stok aman, saya kira gerak para spekulan itu akan terbatas. Dan kita tindak. Kalau dia main, kita dapat, kita tindak. Karena itu Pak Kapolri tadi malam kami SMS-an. Dan sudah berapa tersangka. Saudaraku, sahabatku, kami himbau, tolong pengusaha sektor pangan jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. Kenapa sih mau bikin susah dirinya? Jangan menjual di atas harga eceran tertinggi. Tapi kalau masih coba atau mengurangi volume, masih coba, pasti Anda berhadapan dengan negara penegak hukum. Ya, soalnya memang paradoks ketika orang mau bahagia menyambut hari kemenangan, lalu kemudian harga naik, tiket ataupun pangan begitu, itu betul-betul mengganggu rasa orang menikmati kebahagiaan itu. Jadi, iya, betul. Kan tidak semuanya pengusaha jelek. Ini bagian kecil aja yang mengganggu. Kayak benalu, parasit. Ini mungkin cuma bisa saja 1%, 2%, atau 3%. 90% pengusaha baik. Kenapa yang menggerakkan perekonomian negara itu, suatu negara adalah ujung tombaknya adalah pengusaha. Jadi harus kita lindungi. Kita itu cari investor kemana-mana. Jadi ini pengusaha dilindungi. Tetapi yang ingin menjadi parasit di Republik ini kita beresin. Supaya parasitnya tidak bertambah. Nah, ibaratkan kanker, kita amputasi. Jadi diberesin, jangan pembiaran. Karena kalau ada yang lolos satu, kita temukan, kemudian dia lepas. Tahun depan itu berkembang biak jadi 5. 1 jadi 5, bayangkan kalau 100 atau 1000, jadi berapa nanti anaknya ke depan. Karena dia bercerita pada temannya, aku lolos. Aku lolos nih, bangga dengan lolos. Coba lagi. Tapi kalau di amputasi dari sekarang, kita beri sanksi seberat-beratnya, saya yakin ke depan kita menjadi lebih baik. Problem kita itu kan selalu soal konsistensi, Prof. Iya. Jadi kalau kita konsisten mestinya begitu. Tapi kan ini kadang-kadang ini kita bisa konsisten hari ini, yang ini kapan lagi tidak gitu loh. Satu departemen konsisten tapi yang lain tidak. Kan kira-kira begitu ceritanya. Karena satu komando. Bapak Presiden, ini beliau pengusaha, beliau pengalaman militer, globalnya militer, tegas. Paripurna beliau memimpin pasti konsisten. Pasti. Tahu nggak, aku baca nih, menarik.
Sejak pangkat letkol, ini ada videonya tuh, Ya. karena aku ikuti. Pangkat letkol sudah melakukan efisien pada nabuannya. Jangan mubasir, nggak usah kerja seremoni yang besar-besaran. Lebih baik ini untuk prajurit. Konsisten sampai hari ini, sampai bintang 4, sampai presiden. Omongannya yang dulu pada saat beliau pangkat letkol, sampai ini sekarang ini masih konsisten. Bisa bayangkan konsistensi beliau. Apalagi sekarang beliau panglima tertinggi. Mana ada menteri tidak mau berbaris lurus. Udahlah, percaya insya Allah akan terjadi perubahan. Memang problem itu adalah soal bagaimana kinerja pemerintah untuk bisa dipercaya oleh rakyat. Iya. Kan gitu kira-kira. Dan beliau kan cukup dipercaya. Baru tertinggi kan 80% kan tingkat kepuasan Survei. masyarakat. Ya, survei. Jadi dari situ saja start kerja ini lebih enak. Toh tidak sempurna, ada yang nanti belum terselesaikan. Ini kan 5 tahun. Tidak mungkin seluruh persoalan selesai, termasuk saya. Ya. Nggak mungkin. Tapi yang prioritas dulu aku beresin. Minimal fondasinya sudah bagus. Prof, bertemu Prof 10 tahun lalu dan sekarang sebetulnya nggak ada bedanya. Sudah wise. Aku sudah sangat wise, sudah. Kalau dulu jadi Gas, lugas. sekarang sudah bijak. Jadi orang Sulawesi. Solo. Saya dididik orang Solo, orang Jawa Tengah. Pak Prabowo kan orang tuanya orang Kebumen kan, Jawa Tengah. Jadi aku berguru pada beliau. Yang menarik perhatian saya juga ada beberapa langkah Prof itu kemudian viral. Ya. Termasuk memecat direktur yang ada di sini. Lalu kemudian ada sidak-sidak. Ya. Lalu kemudian rajin ke lapangan. Kira-kira begitu yang saya lihat. Makanya sekarang wise aku beritahu, termasuk pegawai aku beritahu, aku pecat kamu ya kalau kamu nakal. Ini ada, saya sudah tanda tangan, saya pecat lagi. Sudah saya tanda tangan. Ini mungkin saya umumkan, aku masih, apakah sesudah Ramadan atau dalam waktu dekat. Ada berapa orang? Ini yang baru-baru saya tanda tangan, ada 2, dan dia tempat yang strategis. Nggak ada kompromi bagi mereka. Karena kalau pemerintah, Kementerian Pertanian tidak dipercaya, bagaimana bisa kita bekerja dengan baik? Tapi kalau publik percaya, ini berbondong-bondong, ibaratkan energi, empowering. Bergerak itu alam membantu kita. Betul. Tapi kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Ya, yang di rumah contoh. Ya. Kalau kita tidak benar nih, biasanya kalau tidak benar, rezekinya kurang kan? Ya. Nah, rezekinya kurang, kucingnya tidak dapat kebagian ikan. Pergi dia. Tapi kalau kita dapat rezeki karena kita baik, kan ini alam ini berputar membantu kita. Energi ini itu teori semesta kung itu, Bro. Nah, semesta mendukung. Iya, semesta mendukung. Nah, terus kucing kalau kita pulang kasih ikan satu kan pasti betah. Jadi udahlah Prof, kita kerja apa adanya, mengalir seperti air. Bagaimana? Luar biasa. Paling terakhir, pesan ibu saya, jangan mengambil haknya orang. Kedua orang tua saya, ayah, jangan pernah mengambil haknya 2 orang. Kami 12 bersaudara. Tidak boleh mengambil haknya orang dalam kondisi apapun. Yang kedua, di mana kamu berada, buat alam itu tersenyum, termasuk manusianya. Hamba Allah di situ. Harus tersenyum. Nah, kalau itu sudah kau lakukan, insya Allah kamu diridho. Prof, apa yang mau dikatakan ke kamera untuk penonton kita, terutama untuk publik menjelang hari raya ini? Pada saudaraku, sahabatku semua, khusus sektor pangan, insya Allah stok kita cukup, lebih dari cukup. Jadi harap tenang, percayakan pada pemerintah akan menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin, ada yang berlaku curang. Percayakan pada pemerintah, kami sudah kolaborasi penegak hukum, Pak Kapolri, Jaksa Agung, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, semua kita kolaborasi. Karena kita tidak boleh melakukan pembiaran. Kita tidak boleh, kalau melakukan pembiaran berarti beternak kejahatan. Tenang, biarkan pemerintah yang mengambil alih masalah ini dan menyelesaikannya. Selamat melakukan ibadah puasa kepada saudaraku, umat muslim seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Senang sekali berbicara dengan Anda hari ini. Terima kasih.
Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Pertanian, Bapak Profesor Dr. Amran Sulaiman. Anda bisa simak apa yang paling menarik, Anda bisa tahu apa yang Anda petik dari interview hari ini. Terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa lagi pada Doncast episode berikutnya.